Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaila Amelia Silvi. Saya dari kelas KM 201. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengelolaan privasi komunikasi mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Saya adalah seorang pengguna aktif media sosial Instagram dan berikut adalah informasi terkait pengaturan privasi atau pengaturan akun saya. Di sini saya men-setting akun saya sebagai akun privat dan berikut adalah unggahan saya di story Instagram dalam 1 minggu terakhir dan berikut adalah informasi terkait unggahan saya yang telah saya unggah di feed Instagram. Baik, teori komunikasi privasi manajemen atau CPM yang dikembangkan oleh Sandra Petronio dan ditetapkan dalam kelompok teori sosiokultural berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang membuat keputusan, menciptakan serta mengikuti aturan dan mempertimbangkan orang lain dalam proses komunikasi. CPM menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak kepemilikan dan kontrol atas informasi pribadinya. Dalam proses ini, individu mengelola informasi melalui sistem manajemen berbasis aturan yang mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah aturan pribadi atau personal privacy rules, koordinasi batas atau boundary coordination, dan turbulensi batas atau boundary turbulence yang terjadi ketika aturan tersebut dilanggar. Menurut saya, teori CPM ini mempengaruhi atau memiliki dampak dalam pola interaksi saya di akun media sosial Instagram. Sebagai pengguna aktif Instagram, saya harus mempertimbangkan saat memilih informasi atau konten yang akan saya bagikan. Yang pertama, saya akan bahas dari poin informasi privat. Dalam aspek pengelolaan informasi privat, saya menggunakan akun pribadi dan menggunakan nama asli sebagai username Instagram. Saya juga seringkali membagikan foto diri dan unggahan, dan saya tidak menuliskan secara langsung informasi terkait dengan tanggal lahir, tempat tinggal domisili, maupun instansi tempat saya bekerja. Namun, informasi-informasi tersebut seringkali tersirat dalam unggahan Instagram feed dan story. Misalnya di sini saya mengunggah terkait dengan eh, kegiatan saya di kantor atau di mana atau tempat yang saya kunjungi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah poin terkait batasan privat. Sesuai teori CPM, saya setuju bahwa memiliki batasan dalam pengungkapan informasi pribadi saat menggunakan media sosial adalah sangat penting. Teori CPM menyatakan bahwa terdapat garis batas antara informasi yang bersifat pribadi dan informasi yang bersifat publik. Maka perlu menerapkan kewaspadaan dalam membagikan informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau turbulensi privasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam menerapkan batasan privat, saya menerapkan pengaturan akun privat pada akun Instagram saya. Saya hanya menambahkan dan menerima permintaan pertemanan jika saya saling mengenal dengan orang tersebut. Dan beberapa batasan yang paling saya jaga dalam informasi terkait adalah informasi terkait dengan keluarga dan nomor handphone atau nomor pribadi. Saya berpendapat bahwa informasi terkait keluarga dan nomor telepon pribadi adalah informasi yang sangat privat dan tidak patut disebarkan begitu saja melalui media sosial. Kedua informasi tersebut saya kelola secara selektif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga adalah poin terkait kontrol dan kepemilikan. Berdasarkan teori CPM oleh Petronius, setiap individu memiliki hak untuk mengontrol informasi privat yang dimilikinya, termasuk dalam menentukan siapa yang boleh mengakses informasi tersebut. Saya menyadari bahwa audiens yang terdapat di media sosial Instagram bersifat terbuka dan beragam, sehingga perlu menyeleksi siapa saja yang dapat melihat informasi yang saya bagikan.
Dengan demikian, saya tidak hanya berperan sebagai pemilik informasi, tetapi juga sebagai pengelola aktif yang berupaya mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah poin terkait dengan dialektika manajemen. Poin dialektika manajemen dalam teori CPM menyoroti ketegangan internal yang dialami oleh individu antara keinginan untuk mengungkapkan informasi privat dan kebutuhan untuk menjaga privasi. Dalam menggunakan media sosial Instagram, seringkali saya ingin menuliskan atau mengunggah terkait peristiwa privat yang sedang saya alami, atau sekedar menuangkan, perasaan yang sedang saya rasakan pada saat itu. Akan tetapi saya menyadari bahwa Instagram merupakan media sosial yang terbuka dan dinamis, maka saya bisa memilih untuk membagikan informasi privat tersebut hanya kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang saya kehendaki dengan menggunakan fitur close friend yang disediakan oleh Instagram. Dengan begitu, saya bisa memilih kepada siapa saja informasi tersebut dapat diakses atau kepada siapa saya ingin membagikannya. Baik, sekian paparan terkait dengan analisis manajemen privasi komunikasi pada akun Instagram saya. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.